Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, derek-derek semuanya, monggo kula panjenengan ngucap syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring sehat, sampun paring nikmat, ugi sampun paring kesempatan sehingga bisa berkumpul bersama-sama untuk memberikan hak kepada roh kita mendapatkan kebutuhannya, sebagaimana kita sudah berolahraga, makan makanan bergizi dalam rangka memberikan hak kepada fisik kita untuk bisa mendapatkan keadaan paling sempurna untuk melaksanakan ibadah ini. Semoga dengan itu semuanya Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan hidup, memberikan kesempatan untuk memiliki peran menebar kebaikan, menjadi orang-orang baik, berkumpul bersama orang-orang baik untuk menegakkan kebaikan hidup dalam rangka menyempurnakan iman kita dan keislaman kita. Kita sekarang akan sampai pada nomor yang kelima. Sesudah bulan yang lalu kita membahas nomor 1 sampai nomor 4. Jadi kita masih sampai dalam bab urgensi mempelajari dan mendalami sirah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya sempat bertanya kepada Profesor Dr. Uril Bahrudin MA tentang perbedaan antara sirah dengan tarikh. Dia menjelaskan bahwa sesungguhnya perbedaan mendasar pada sirah dan tarikh itu ada pada cakupannya selain pelajaran yang bisa diambil. Dia mengatakan bahwa sirah itu bagian kecil dari tarikh yang memuat, menghimpun peristiwa-peristiwa penting, bahkan kadang-kadang mengabaikan waktunya, tempatnya, karena memang waktu dan tempat tidak lagi menjadi titik tekan untuk mendapatkan pelajaran. Jadi ketika kita mempelajari sirah Nabi Muhammad SAW, mungkin kita akan membicarakan beberapa peristiwa yang secara tarikh tidak terungkap kapan itu terjadinya, tetapi yang dijadikan titik tekan sebagai pelajaran yang akan diambil itu adalah pelajaran ataupun ibrah yang kita bisa tegakkan dalam kehidupan sehari-hari. Nomor 5, sekarang kita sampai pada nomor 5 karena kajian pekan yang lalu kita berhenti pada nomor 4. Dan ini saat terakhir kita mempelajari tentang hikmah ataupun urgensi mempelajari sirah, dan bulan depan kita langsung masuk pada inti kajian sirah itu sendiri. Nomor 5, an yakuna ladal muallim wa da'iyah al-islami namudzajun hayyun an tara'iq tarbiyah wa ta'lim. Ini luar biasa bagus sekali, bahwa
poin kelima dari urgensi mempelajari sirah nabawiyah adalah agar pada diri pendidik dan pada diri para da'i, penyeru kebaikan, pegiat-pegiat kebajikan, namudhajun hayyun, mereka mendapatkan contoh yang hidup, contoh yang selalu menginspirasi antara itu tarbiyah wa ta'lim di sepanjang jalan mereka aktif dalam dunia pendidikan dan ta'lim. Nanti kita bahas, saya terjemahkan dulu. Falaqad kana Muhammadun sallallahu alaihi wasallam mu'alliman nasihan wa murabbiyan fadilan. Dan sesungguhnya sosok ataupun figur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sosok seorang mu'allim, seorang pendidik, nasihan, pemberi nasihat, murabbiyan, seorang pembina, fadilan, penuh dengan kesabaran. Lam ya'lil juhdan fi talamusi ajdat tarqid salihah ila kulli minat tarbiyati wa ta'lim khilala mukhtalifah marahili da'watihi. Di mana beliau ini senantiasa menemukan cara terbaik dan pas ketika beliau melakukan tugas dakwah beliau, membina, mengedukasi, mencerdaskan masyarakat di sepanjang kehidupan mereka. Kita akan membahas ini secara mendalam dan merenangi samudra keilmuan yang ditulis oleh Dr. Ramadan Al-Budi. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta para jamaah, tidak bisa kita pungkiri bahwa agenda perbaikan, apakah itu perbaikan internal dan perbaikan eksternal, itu adalah satu kebutuhan. Dia adalah aksioma yang tidak bisa ditolak oleh siapapun, karena jika tidak ada perbaikan, yang terhidang adalah kerusakan. Jika tidak ada edukasi, tidak ada pendidikan, maka yang terhidang adalah kebodohan. Kerusakan dan kebodohan adalah cara terbaik bagi masyarakat untuk terjerumus dalam kehidupan kejahiliahan. Jadi setiap aktivis-aktivis pendidikan, aktivis-aktivis pembinaan, wajib bagi mereka untuk menemukan pelajaran-pelajaran berharga yang terserak di sepanjang kehidupan Rasulullah Muhammad SAW, untuk mendapatkan namudhajun hayyun, contoh yang selalu hidup menginspirasi mereka, meringankan beban mereka ketika mereka merasakan betapa aktivitas pendidikan dan pembinaan terasa begitu memberatkan kehidupan mereka. Sehingga Dr. Ramadan Al-Budi menjelaskan, falaqad kana Muhammadun sallallahu alaihi wasallam mu'alliman nasihan wa murabbiyan fadilan. Beliau adalah seorang guru, seorang pemberi nasihat, seorang pembimbing pembina, murabbiyan fadilan, yang penuh dengan kesabaran, menemukan cara terbaik untuk melakukan kegiatan edukasi umat. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu serta para jamaah, jadi guru itu baik, tapi jika mencukupkan menjadi guru, menjadi tidak baik. Menjadi orang yang menasehati itu baik, tetapi jika mencukupkan diri jadi seorang penasehat, itu tidak baik. Menjadi seorang murabbi itu baik, tetapi ketika mencukupkan diri menjadi seorang murabbi, maka belum baik. Sehingga Dr. Ramadan Al-Budi menjelaskan, mereka semuanya harus menemukan cara terbaik untuk melahirkan perubahan dari didikan-didikan mereka, dari siswa
jika mereka guru, bukan cara terbaik membina, itu tidak pernah berhenti dalam kehidupan Nabi, dan selayaknya kita juga tidak pernah mau berhenti dalam kehidupan kita. Nah, saya ingat firman Allah Subhanahu wa taala yang Allah firmankan di dalam kitabnya Al-Qur'an, surat Al-Ahzab surah 33 ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sesungguhnya ada pada diri kalian uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kalian semuanya uswatun hasanah, contoh kehidupan yang baik, contoh kehidupan yang baik. Dan siapakah? Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir, untuk mereka-mereka yang mengharapkan kebahagiaan hidup hari kiamat dan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, wa dzakarallaha katsiran, dan mereka selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ini saya mencoba untuk membuka tafsir Imam Ibnu Katsir untuk menemukan apa makna dari ayat ini. Dan saya yakin Dr. Ramadan Al-Buti juga menggunakan ayat ini untuk menjelaskan poin-poin yang beliau tulis di dalam kitab yang sekarang sedang kita bahas bersama. Imam Ibnu Katsir menukil beberapa penjelasan ketika beliau menjelaskan surah Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah untuk kalian semuanya uswatun hasanah, contoh yang baik. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran, untuk mereka-mereka yang selalu mengharapkan ridho Allah dan selalu mengharapkan kebahagiaan hidup di hari akhirat nanti, dan selalu mengingat-ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia menjelaskan bahwa sesungguhnya ayat ini turun menjelaskan bagaimana sosok beliau ketika beliau dan para sahabat menghadapi perang yang sangat dahsyat, menyiksa fisik dan psikis, yaitu perang Ahzab, yang di dalam referensi lain disebut sebagai perang Khandaq. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, sebagaimana kita pahami, perang Ahzab itu adalah perang konspirasi antara orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang Yahudi, di mana mereka berkumpul berkonspirasi untuk memerangi orang-orang yang beriman di bawah kepemimpinan Rasulullah Muhammad SAW. Kita tahu bahwa sesungguhnya perang itu terjadi di luar kota, di mana Rasulullah dan para sahabat menggali khandak, menggali parit untuk media pertahanan diri. Ketika ada seseorang yang ingin mengetahui berapa lebar dan berapa dalam khandak ataupun parit itu, sampai-sampai Rasulullah membuat itu sebagai media pertahanan diri di dalam peperangan pada waktu itu, disebutkan ada sebuah riwayat yang menjelaskan bahwa lebar khandak ataupun parit itu dan kedalamannya, ukurannya adalah tidak satupun kuda perang ataupun onta yang bisa melompatinya, dan jika terpaksa melompatinya dan jatuh di dalamnya, tidak ada yang bisa menaik kembali ke atasnya. Itu ukurannya seperti itu.
Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu, perang Khandaq ataupun perang Ahzab itu perang yang menyiksa fisik dan psikis dari kedua belah pihak. Mereka berada dalam kondisi yang sangat dingin sekali, angin yang menghembus keras sekali, sampai-sampai orang-orang yang tidak beriman itu justru meninggalkan medan peperangan bukan karena perang itu sendiri, disebabkan karena tekanan-tekanan ataupun pressure geografis pada waktu itu, iklim dan cuaca pada waktu itu. Nah, kemudian turunlah ayat ini menjelaskan tentang bagaimana sosok dan figur Rasulullah Muhammad SAW, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih beliau untuk tidak saja menjadi seorang panglima perang, tetapi lebih dari itu menjadi sosok pemimpin yang penuh dengan kesabaran, penuh dengan kasih sayang dan tanggung jawab, memikirkan tidak saja keselamatan diri sendiri, tetapi memikirkan keselamatan seluruh pasukan. Dan kemudian turun ayat itu memberikan penegasan, sungguh telah ada pada diri Rasulullah untuk kalian semuanya uswatun hasanah, contoh yang baik, contoh yang indah, liman kana yarjullah, bagi mereka-mereka yang senantiasa mengharapkan ridho dari Allah, wal yaumal akhir, kebahagiaan hidup dari akhirat nanti, wa dzakarallaha katsira, dan mereka selalu mengingat-ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, maka kemudian Imam Ibnu Katsir menulis, untuk alasan itulah maka kalian wahai orang-orang yang beriman patut untuk menjadikan beliau sebagai uswah hasanah, menjadikan beliau sebagai panutan dalam banyak aspek kehidupan. Tidak hanya dalam aspek kehidupan pribadi, tetapi juga aspek kehidupan masyarakat, aspek kehidupan posisi seorang suami, dan lain sebagainya. Makanya Imam Ramadan Al-Buti menulis di sini, beliau tidak pernah kesulitan menemukan cara terbaik, ajdat turuq as-solihah, cara-cara yang baik, ila kulli minat tarbiyah wa ta'lim, untuk melakukan kegiatan tarbiyah wa ta'lim, membimbing dan mengajari para sahabat pada waktu itu, khilala mukhtalifah marahli da'watihi, di sepanjang aktivitas kehidupan dakwah beliau. Di bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, kalau kita ini sebagai sosok suami ataupun sosok istri ataupun sosok pendidik, sosok pembina mengalami kesulitan-kesulitan, maka ingatlah Dr. Ramadan Al-Buti mengatakan, ayyakuna ladal mu'allim wa ta'i al-islami namudajun hayyun antara ikut tarbiyati wa ta'lim. Jadi pada diri Rasulullah Muhammad SAW itu ada contoh yang hidup, yang dinamis, yang dinamikanya mampu melahirkan daya dorong dan motivasi bagi orang-orang yang beriman untuk menyempurnakan amal mereka di hadapan Rasulullah, di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita masuk pada paragraf yang berikutnya. Wa inna min ahammi ma yaj'alu siratuhu sallallahu alaihi wasallam wafiyatan bi tahqiqi hadhihi al-ahdaf kullaha anna hayatahu alaihi salatu wassalam syamilatan li kulli nawahi al-insaniyati wal ijtima'iyyati allati tujadu fil insan min haitsu annahu fardun mustaqilun bi dzatihi aw min haitsu innahu aduwwun fa'alun fil mujtama'. Ini
Dr. Ramadan Al-Buti mengatakan, hal yang paling penting, hal yang paling mendasar, yang bisa kita jadikan sebagai alasan untuk mempelajari sirah Nabi yang sejalan dengan 5 tujuan di atas, 5 tujuan yang kita sudah bahas, anna hayatahu alaihi salatu wassalam, bahwa sesungguhnya kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam syamilatun likulli nawahi al-insaniyah wal ijtimaiyah, bahwa kehidupan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sosok figur yang syamilah, sosok figur yang sempurna, sosok figur yang mampu mewakili kebutuhan contoh umatnya, baik dalam kapasitas beliau sebagai insaniyah, sebagai seorang manusia, sebagai seorang pribadi, wal ijtimaiyah, dan dalam kehidupan sosial bermasyarakat, allati tujadu fil insan min haitsu innahu fardun mustaqillun bidzatihi, di mana disebutkan oleh Dr. Ramadan Al-Buti, karena memang beliau adalah seorang manusia pilihan, fardun mustaqillun bidzatihi, yang sengaja dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi figur prototip yang bisa dijadikan oleh kaum muslimin sebagai contoh menyempurnakan kualitas kehidupan mereka sekaligus kualitas penghambaan mereka sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita mendapati banyak sekali referensi-referensi, di mana referensi-referensi itu salah satunya adalah dari hadis penjelasan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang banyak hal yang itu tidak saja memberikan inspirasi terhadap kehidupan masyarakat dan bahkan menjadi indikator-indikator terbukanya peluang-peluang ilmu pengetahuan pada waktu itu. Saya ambil salah satu contoh. Ketika Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang proses penciptaan manusia, beliau mengatakan bahwa inna ahadakum, ini hadis yang masyhur ini, inna ahadakum yujma'u fi batni ummihi arba'ina nutfatan, inna ahadakum yujma'u fi batni ummihi arba'ina yawman nutfatan. Dia mengatakan bahwa sesungguhnya setiap orang dari kalian itu dicipta oleh Allah dengan cara mempertemukan sperma dan telur di dalam perut seorang ibu. Coba cermati ya. Dia menggunakan kosakata seorang ibu, tidak menggunakan kosakata seorang wanita. Dalam beberapa referensi disebutkan ketika Rasulullah menggunakan kata ibu, itu dimaksudkan agar ditangkap oleh orang-orang yang beriman legalitas formal bahwa seorang manusia itu dicipta oleh Allah melalui pertemuan telur dan sperma seorang suami dan seorang istri, dan kemudian dikumpulkan di dalam perut ibunya selama 40 hari sebagai nutfah. Pelajarannya banyak. Nabi tidak menggunakan kata wanita, karena jika yang digunakan kata wanita, sangat mungkin bahwa telur seorang lelaki dan seorang wanita yang bukan suami istri, yang tidak terikat pada legalitas formal pernikahan, itu bertemu. Meskipun secara biologis itu bisa menghasilkan kehamilan, tetapi tidak secara legalitas religi.
Maka Nabi mengatakan bahwa sesungguhnya setiap kalian dicipta oleh Allah dengan cara mempertemukan sperma dan telur di dalam perut ibunya selama 40 hari nutfah. Tsumma yakunu 'alaqatan mithla dzalik wa yakunu 'alaqatan mithla dzalik, kemudian berubah menjadi segumpal darah dan kemudian menjadi zigot dan begitulah. Nah, kita tidak membahas hadis ini, tetapi saya hanya akan menunjukkan pada panjenengan satu poin di mana ini merupakan bentuk pendidikan sekaligus pembinaan sekaligus pembimbingan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada kata ada kata ibu. Di situ menjelaskan legalitas formal, tidak saja menjadi legalitas keilmuan secara biologis, tetapi lebih dari itu ada legalitas religi secara formal. Itulah sebabnya maka Dr. Ramadan Al-Butin mengatakan bahwa pada diri beliau itu ada kesempurnaan uswah syamilatan likulin nawahi al-insaniyah. Nah, saya kasih contoh lagi. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu berkata kepada manusia, dan itu adalah firman Allah di dalam surah Al-A'raf. Qul ya ayuhan nas inni Rasulullah ilaikum jami'an alladzi lahu mulku samawati wal ard la ilaha illahu yuhyi wa yumiit. Coba kita lihat bapak-bapak dan ibu-ibu, bagaimana Rasulullah mendidik, bagaimana Rasulullah membimbing umatnya untuk bisa menemukan konsep tentang tauhid yang bahkan logika manusia tidak mungkin bisa memberikan counter ataupun perlawanan. Nah, memang di dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang jika kita memahaminya dengan penuh pengertian, maka ayat tersebut akan menyudutkan orang-orang yang berilmu pada satu titik di mana dia tidak bisa melakukan apa-apa kecuali mengimani kebenaran yang ada di dalam ayat itu. Ini salah satu contoh ketika Rasulullah memberikan informasi kepada manusia atas perintah Allah. Qul, katakan Muhammad, inni Rasulullah ilaikum jami'an alladzi lahu mulkus samawati wal ard la ilaha illahu yuhyi wa yumiit. Bapak-bapak dan ibu-ibu, kita coba ambil satu potong ayat ketika Rasulullah mendidik manusia atas perintah Allah dengan mengatakan, aku adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kalian semuanya, ilaikum jami'an alladzi lahu mulkus samawati wal ard, yang ia adalah pemilik kerajaan yang ada di langit dan bumi. Tidak ada Tuhan selain Dia. Dialah Tuhan yang menghidupkan dan mematikan. Nah, saya sedang mencoba mengajak panjenengan semuanya mendalami paragraf ini dengan mempresentasikan contoh-contoh betapa istimewanya beliau Rasulullah Muhammad SAW. Yang pertama, Rasul mengajarkan kepada umat tentang yang mengutus beliau itu adalah zat yang memiliki kerajaan di langit dan di bumi. Kita berhenti di sini sebentar. Bapak-bapak dan ibu-ibu, kalau panjenengan mendengar kata kerajaan, itu di benak kita akan terkumpul satu informasi tentang wilayah kerajaan.
Satu, wilayah geografis kerajaan. Kedua, di benak kita itu akan terkumpul informasi tentang undang-undang dan peraturan yang berlaku di wilayah geografis kerajaan tertentu. Di mana peraturan dan undang-undang itu tidak mungkin berlaku di kerajaan berbeda. Tidak mungkin undang-undang dan peraturan itu berlaku di kerajaan yang berbeda. Ketika kita mendengar kata kerajaan, maka akan terkumpul informasi di benak kita seorang raja yang menjalankan pemerintahannya bersama para menterinya. Kadang-kadang menghukum rakyatnya dan kadang-kadang memberikan bantuan kepada rakyatnya. Tetapi pada saat yang sama, jika kita bicara tentang kerajaan, ada kerajaan berbeda dengan raja yang berbeda, peraturan yang berbeda, dan wilayah geografis yang berbeda. Nah, bayangkan Rasulullah mengatakan kepada umatnya atas perintah Allah Subhanahu wa taala, "Aku adalah utusan. Inni Rasulullah ilaikum jami'an. Alladzi lahu mulkus samawati wal ardh." Aku adalah utusan Allah untuk kalian semuanya, yang dialah pemilik kerajaan di langit dan di bumi. Maka Rasulullah mendidik cara berpikir umat pada waktu itu. Andai kerajaan itu punya wilayah geografis tertentu, ada peraturan dan undang-undang tertentu yang dilaksanakan raja untuk mengatur pemerintahan di dalam wilayah kerajaan itu, dan kemudian ada kerajaan berbeda, ada kerajaan berbeda, ada kerajaan berbeda, maka Rasul mengajarkan kepada umatnya, Allah itu adalah zat yang kerajaannya mencakup luasnya langit dan bumi. Sehingga tersampaikan informasi kepada beliau betapa langit dan bumi ini adalah wilayah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak akan ada lagi kerajaan yang lainnya yang bisa menandingi kemaharajaannya. Tidak ada undang-undang, tidak ada peraturan yang bisa menandingi undang-undang dan peraturannya. Jadi orang-orang yang berpikir akan tersudutkan pada satu titik, di mana di titik itu dia tidak mungkin bisa melakukan counter logic atas apa yang beliau sampaikan atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Pada penggalan ayat berikutnya, Allah juga menjelaskan, la ilaha illahu, tidak ada Tuhan selain Dia. Yuhyi wa yumit, di mana Dia menghidupkan dan mematikan. Ini juga mengunci logika dan cara berpikir masyarakat pada waktu itu. La ilaha illahu, yang tidak ada Tuhan selain Dia. Yang tidak ada Tuhan selain Dia. Yang menghidupkan dan yang mematikan. Ayat ini mengganggu cara berpikir orang sehat. Andai di sana ada manusia yang menuhankan Tuhan selain Allah, andai di sana ada manusia yang menuhankan Tuhan selain Allah, maka harus diuji dengan kalimat berikutnya, yuhyi wa yumit. Apakah Tuhan yang diimani sebagian manusia, Tuhan yang tidak ada Tuhan selain Dia? Apakah ketika manusia mengimani ada Tuhan selain Allah, apakah Dia juga menghidupkan dan mematikan? Yuhyi wa yumit. Nah, ini salah satu contoh betapa Rasulullah Muhammad SAW menyampaikan ayat ini kepada umatnya atas perintah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mendidik umatnya. Disebut sebagai mualliman
nasihan murabbiyan fadilan. Di mana kemudian Rasulullah disebut sebagai sosok yang memiliki uswatun hasanah untuk siapa? Tidak untuk semua orang. Tidak untuk semua orang. Hanya untuk mereka-mereka yang selalu mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengharap kebahagiaan hidup di akhirat nanti, dan mereka-mereka selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa dzakarullah katsiran, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam banyak kesempatan dan dalam banyak keadaan ataupun situasi. Nah, sehingga bapak-bapak dan ibu-ibu, saya menemukan bahwa Dr. Ramadan Al-Buti, saya meyakininya, menjadikan itu sebagai bagian referensi ketika beliau menulis tentang paragraf-paragraf dan mengalirkan pemikiran-pemikirannya di dalam kalimat-kalimat yang baik ini. Oke, sekarang kita lanjutkan pada paragraf berikutnya. Fahayatuhu alaihi salatu wassalam taqaddama ilaina namadij samiyah lisyab al-mustaqim fi sulukihi. Dia mengatakan bahwa pada diri, pada kehidupan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ada contoh bagi seorang pemuda, asyab al-mustaqim fi sulukihi. Ada contoh bagi para pemuda yang lurus akidahnya, yang baik akhlaknya. Dalam hal apa? Fi sulukihi, dalam tingkah laku kesehariannya. Makanya disebutkan bahwa Ali bin Abi Thalib adalah sosok yang mewakili golongan pemuda mengimani apa yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini paragraf ini lebih menjelaskan paragraf berikutnya, di mana Dr. Ramadan Al-Buti menjelaskan Rasulullah itu adalah uswatun insaniyatun syamilatun, uswah kemanusiaan yang sempurna fi kullin nawahi, untuk semua sisi kehidupan. Jadi paragraf ini lebih menjelaskan pada paragraf berikutnya tentang betapa Rasulullah adalah contoh uswah untuk semua kalangan. Yang pertama yang disebut beliau adalah bisa menjadi contoh bagi seorang pemuda yang mustaqim, pemuda yang lurus akhlaknya, lurus jiwanya, fi sulukihi. Al-amin ma'aqamihi wa ashabihi, beliau dipercaya oleh kaumnya dan dipercaya oleh sahabat-sahabatnya. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, makanya untuk mendapatkan hasil pendidikan, hasil pembinaan yang maksimal, yang optimal, maka sosok pendidik, sosok pembimbing haruslah dipercaya, haruslah diyakini oleh lingkungannya, dipercaya oleh murid-muridnya, dipercaya oleh siswa-siswanya, wa ashabihi, dan juga dipercaya oleh sahabat-sahabat terdekatnya. Jadi trust ataupun kepercayaan itu menjadi modal dasar bagi optimalnya proses pendidikan dan proses pembinaan. Bapak-bapak dan ibu-ibu, panjenengan bayangkan saja, andai dalam sebuah aktivitas pendidikan, aktivitas pembinaan, aktivitas pengajaran, tidak terbangun trust antara guru dan siswa, antara dosen dan mahasiswa, tidak trust yang terbangun, maka yang tersampaikan mungkin hanya pengetahuannya, tetapi pendidikan yang menjadi pilar pengetahuan itu justru tidak tersampaikan dengan baik. Maka Rasulullah menjadi sosok figur yang sempurna, yang tidak hanya melakukan transfer knowledge, tetapi pada saat yang sama melakukan penanaman nilai.
melakukan penanaman nilai yang bersamaan. Oleh karena itu maka harus ada trust, harus ada amanah. Al-aminu ma'a qaumihi wa ashabihi. Kama taqaddama an-namudhaj ar-ra'i' lil-insan ad-da'i ila Allah bil hikmah wal mau'izah wal hasanah. Ini ditulis secara khusus oleh Dr. Ramadan Al-Buti. Ada juga contoh-contoh ar-ra'i'. Ra'i itu adalah jamak dari ar-ra'i'. Contoh-contoh yang menggembirakan, contoh-contoh yang melapangkan dada, contoh-contoh yang membuat kita tersenyum. Untuk siapa? Lil insan ad-da'i ila Allah bil hikmah wal mau'izah hasanah. Contoh bagi mereka-mereka yang disebut sebagai al-insan ad-da'i, aktivis-aktivis perbaikan, pegiat-pegiat kebaikan, mengedukasi umat ilallah, di mana mereka mengajak manusia untuk beriman kepada Allah bil hikmah, dengan cara yang hikmah, wal mau'izah hasanah, juga dengan contoh yang baik. Di dalam surah An-Nahl ayat 25 atau 26 itu Allah berfirman, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hi ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin. Yang menarik adalah ketika saya mencoba untuk membuka tafsir Ibnu Katsir, Ibnu Katsir menjelaskan bahwa dalam pemahaman Ibnu Abbas, seorang sahabat yang banyak menafsiri Al-Quran, yang disebut al-hikmah, kan perintahnya adalah ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, berdakwalah kalian kepada manusia untuk mengenalkan mereka kepada Allah bil hikmah. Ibnu Abbas mengatakan hikmah di situ adalah Al-Quran. Bapak Ibu bisa melihat referensinya. Yang dimaksud al-hikmah itu adalah Al-Quran. Ibnu Abbas mengatakan seperti itu. Dan beberapa ulama yang lain menjelaskan hikmah itu adalah lemah lembut. Hikmah itu adalah keilmuan. Hikmah itu adalah keilmuan yang mengajak manusia menemukan siapa penciptanya. Saya ulangi ya. Bahwa ilmu pengetahuan itu belum tentu mengandung hikmah. Tetapi hikmah itu mengandung ilmu pengetahuan. Hikmah itu belum tentu membuat pemiliknya, saya ulangi, ilmu pengetahuan itu belum tentu membuat pemiliknya mengenal Allah. Tapi kalau hikmah itu adalah pengetahuan yang membuat pemiliknya mengenali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah ada dasarnya? Ada. Dasarnya ada di surah Al-Baqarah ayat 269. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yu'til hikmata man yasha' wa man yu'til hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Allah berfirman di dalam ayat ini, Allah itu memberikan hikmah kepada siapapun yang ia kehendaki di antara hamba-hambanya. Wa may yu'tal hikmata, dan barang siapa yang Allah kehendaki kepadanya diberikan hikmah, faqad utiya khairan katsira. Allah berikan kepadanya kebaikan yang sangat banyak sekali. Kalau tafsir terjemahan Departemen Agama atau Kementerian Agama, Allah berikan kepadanya kebaikan yang bertubi-tubi. Bapak-bapak dan ibu-ibu, hikmah itu dijelaskan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, gimana penjelasan ini dinukil oleh Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya ketika beliau menjelaskan tentang hikmah itu apa. Ada sebuah riwayat dari Ibnu Mas'ud yang dinukil secara marfu
sampai kepada Rasulullah, disebutkan bahwa ra'su kulli hikmatin makhafatullah. Puncak dari hikmah itu adalah pengetahuan. Dan puncak hikmah adalah pengetahuan yang membuat seseorang mengenali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penjelasan itu, penjelasannya Ibnu Mas'ud dari Rasulullah, dan dinukil oleh Ibnu Katsir untuk menjelaskan tentang hikmah itu apa. Sehingga kalau di sini Dr. Ramadan Al-Buti menjelaskan betapa Nabi Muhammad SAW itu menjadi sosok yang istimewa, figur yang sempurna sebagai contoh bagi para al-insan ad-da'i ilallah, bagi para da'i yang mengajak umatnya mengenal Allah dengan hikmah wal mau'idhah hasanah. Maka kita bisa mendapatkan informasi bahwa seorang da'i haruslah seseorang yang menjelaskan tentang konsep-konsep tauhid, konsep-konsep keberimanan berdasarkan hikmah. Artinya memudahkan mereka untuk menerima tanpa syarat kebenaran-kebenaran tentang keberadaan Allah, tentang sifat-sifatnya, tentang af'alnya, dan tentang apapun yang ia firmankan di dalam kitabnya bil hikmah. Itulah sebabnya maka Ibnu Abbas mengatakan yang dimaksud dengan hikmah itu adalah Al-Quran. Jadi bekal terbaik dalam perspektif keilmuan untuk berdakwah adalah Al-Quran. Kemudian wal mau'idhah al-hasanah itu adalah contoh tentang bagaimana kehidupan sang da'i sehari-hari. Contoh tentang kehidupan da'i sehari-hari sebagai pribadi, sebagai teman, sebagai pribadi, ya jangan sampai kapasitas pribadinya mencerminkan nilai kebalikan dari yang ia dakwahkan kepada umat. Jangan sampai kualitas personalnya justru memberikan pemahaman terbalik tentang dakwah yang dia sampaikan kepada kehidupan umat. Makanya Dr. Ramadan Al-Buti menjelaskan ada contoh-contoh baik, contoh-contoh yang membahagiakan, yang melegakan pada diri Rasulullah untuk para aktivis dakwah. Beliau sebut secara khusus al-insan ad-da'i ilallah dengan cara yang hikmah, dengan cara yang hikmah berdasarkan Al-Quran dan berdasarkan pengetahuan-pengetahuan yang berbasiskan dalam Al-Quran wal mau'idhah al-hasanah. Juga contoh kehidupan pribadi yang baik, memberikan mau'idhah, memberikan nasihat, memberikan pelajaran harus dengan cara yang hasanah, dengan cara yang indah, dengan cara mengindahkan, bukan dengan cara menistakan, dengan cara memberikan peluang untuk berpikir, bukan dengan cara memberikan peluang untuk merendah-rendahkan ataupun menghina-hinakan. Kita lanjutkan kata Ustaz Dr. Ramadan Al-Buti, al-badilu muntahat taqah fi sabil iblaghi risalati. Wah, ini luar biasa sekali. Al-badil muntahat taqah fi sabil iblaghi risalati. Ada contoh pada kehidupan Rasulullah bagi al-insan ad-da'i, al-badil muntahat taqah fi sabil iblaghi risalati. Itu ada contoh bagi aktivis-aktivis dakwah yang memberikan seluruh potensinya, potensi pengetahuan, potensi keimanan, potensi waktu, potensi harta. Itu disebutkan al-badil muntahat taqah. Jadi tidak ada lagi yang bisa diberikan karena semua sudah diberikan. Fi sabili iblaghi risalati. Ketika menyampaikan risalah
Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu, Dr. Ramadan Al-Buti menjelaskan ada tingkatan kualitas para penyeru, tingkatan kualitas aktivis kebaikan. Tetapi Dr. Ramadan Al-Buti menjelaskan bahwa pada diri Rasulullah itu ada contoh terbaik bagi mereka aktivis dakwah, di mana disebutkan beliau itu adalah sosok figur yang memberikan semuanya tidak tersisa untuk kepentingan pembinaan dakwah umat. Untuk kepentingan pembinaan dakwah umat. Jadi sosok dai yang ideal menurut paragraf ini mencontoh kepada kehidupan Rasulullah adalah sosok dai yang tidak menyisakan sesuatu dalam kehidupannya kecuali ya secukupnya, karena semua sudah diberikan kepada umat untuk kepentingan dakwah. Al-Badil muntahat tokoh fi sabil iblaghi risalati. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, saya pikir ini banyak contohnya juga ya. Suatu saat di satu pagi Rasulullah bertanya kepada para sahabat, siapakah yang pagi-pagi ini sudah bersedekah? Seseorang mengangkat tangannya dan ternyata beliau adalah Abu Bakar. Siapakah seseorang yang pagi ini sudah melakukan kebaikan? Seorang mengangkat tangannya dan ternyata itu adalah Abu Bakar lagi. Sampai para sahabat itu iri. Abu Bakar telah mengambil habis semua peluang kebaikan bahkan ketika hari masih pagi. Sampai-sampai Rasulullah bersabda dalam hadisnya, seandainya iman seseorang yang bernama Abu Bakar ditimbang dibandingkan dengan iman seluruh manusia, maka iman Abu Bakar masih lebih berat dibanding iman manusia di seluruh dunia. Jadi betapa ketika Rasulullah tampil sebagai sosok yang disebut sebagai muntahat tokoh yang menghabiskan semua potensi untuk kepentingan dakwah, dan itu dicontoh, diambil, dilaksanakan dalam kehidupan beliau, Abu Bakar As-Siddiq. Jadi sosoknya luar biasa. Kemudian di dalam paragraf ini Dr. Ramadan Al-Buti menjelaskan, wali ra'isi daulah alladhi yasusul umur bihadlatin wa hikmatin balighatin. Pada diri Rasulullah itu juga ada sosok figur seorang pemimpin alladhi yasusul umur, yang mengurusi semua urusan kenegaraan itu dengan penuh kebijakan dan penuh kebijaksanaan, baik dan bijaksana. Tidak semua kebaikan itu pasti bijaksana. Belum semua kebaikan itu disebut bijaksana. Nah, ini Dr. Ramadan Al-Buti memberikan penjelasan pada diri Rasulullah juga ada contoh figur li ra'isi daulah alladhi yasusul umur, seorang pemimpin negara, seorang presiden, seorang khalifah yang mengurusi semua urusan-urusan kenegaraan dan urusan-urusan rakyat, umat, itu dengan penuh hikmah, dengan penuh kebijakan, balighatin, tetapi juga jelas tersampaikan kepada mereka. Kemudian ada wali zaujatil mathali fi husni muamalati, dan ada juga pada diri kehidupan Rasulullah contoh sosok figur istimewa seorang suami. Kalau tadi pemimpin negara, di sini pemimpin rumah tangga yang istimewa. Wali zaujil mathali, sosok pemimpin rumah tangga yang istimewa. Fi husni muamalatihi, padahal kebaikan beliau untuk bermuamalah kepada istrinya.
kepada putra-putrinya, kepada anak-anaknya di dalam mendidik beliau. Makanya bapak-bapak dan ibu-ibu, salah satu hadis terkenal yang panjenengan juga pasti faham dan panjenengan juga pasti tahu, itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Betapa kualitas sholat atau kualitas penghambaan Rasulullah kepada Rabb-nya itu istimewa. Diriwayatkan oleh Ibunda Aisyah ketika Rasulullah sholat, itu beliau mengatakan, jangan kalian tanya tentang panjang bacaannya, jangan kalian tanya tentang kualitas sholatnya. Beliau sholat itu sampai jari-jari kakinya membengkak karena terlalu lama berdiri dia melakukan sholat. Bahkan dalam riwayat yang berbeda, itu ketika Rasulullah sujud, itu Bunda Aisyah menemukan bekas tempat sujudnya itu penuh dengan linangan air. Ternyata linangan air itu adalah bekas air mata Rasulullah yang membasahi tempat beliau sujud. Jadi contoh istimewa bagi seorang pemimpin rumah tangga yang sebelumnya tadi adalah pemimpin negara. Kemudian disebutkan wali abid. Jadi ada contoh istimewa seorang ayah tentang kedekatan beliau kepada anak-anaknya. Fi hanawi atifatihi ma'a tafriqin daqiqin baina huquq wal wajibat li kulli min az-zawjah wal aulad. Jadi Rasulullah itu sangat cermat membagi secara adil kewajiban-kewajiban beliau baik kepada istri dan kepada anak-anaknya, dibagi juga secara adil hak istri-istri beliau juga pada anak-anaknya. Jadi ma'at tafriqin daqiqin bainal huquq wal wajibat. Jadi Rasulullah itu adalah sosok yang dengan cermat bisa membagi dengan adil antara menunaikan kewajiban dan memberikan hak. Nah kan contohnya banyak sekali suami itu yang menuntut haknya lebih banyak kepada istrinya daripada melakukan kewajibannya. Di saat yang sama, banyak juga para istri yang menuntut lebih banyak haknya dibanding menunaikan kewajibannya. Itulah sebabnya maka Dr. Ramadan Al-Buti menegaskan kalimat yang bagus, ma'at tafriqin daqiqin bainal huquq wal wajibat likullin minaz zawjah wal aulad. Dia memberikan porsi yang adil tentang menunaikan kewajiban dan memberikan hak, atau memberikan hak kepada istri dan anak-anak dan juga menunaikan kewajiban kepada mereka. Nah, salongi lagi, maka ketika ada suami yang menuntut terlalu banyak haknya kepada istrinya dan anak-anaknya dengan sedikit menunaikan kewajibannya kepada mereka, maka contohlah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika ada para istri yang menuntut terlalu banyak haknya kepada suaminya, tetapi memberikan sedikit kewajibannya kepada suaminya dan anak-anaknya, maka contohlah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita lanjutkan pada kalimat berikutnya pada halaman 22. Walil qaidil harbi al-mahir wasyasi as-sadiq. Dan pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada juga keistimewaan, kesempurnaan contoh al-qaid al-harbi, seorang jenderal dalam peperangan. Al-mahir as-siyasi, jenderal yang pintar
untuk menetapkan siasat di dalam sebuah peperangan. Siasat di dalam sebuah peperangan. Saya kasih contoh. Ketika Rasulullah Muhammad SAW menerima masukan ataupun informasi dari para sahabat bahwa perang Uhud itu sebaiknya perang sesudah perang Badar, maksudnya ya. Perang sesudah perang Badar yang kemudian disebut sebagai perang Uhud itu merupakan peperangan yang tempatnya itu merupakan masukan usulan-usulan dari para sahabat. Para sahabat mengusulkan peperangan diadakan di luar kota dan disepakatilah peperangan itu di Bukit Uhud. Nah, Rasulullah kemudian memerintahkan 100 orang sniper, 100 orang pemanah ulung untuk di puncak Bukit Uhud dan melarang mereka dalam keadaan apapun, dalam kondisi apapun untuk turun dari puncak Bukit Uhud. Itu strategi yang diamanahkan Nabi kepada 10 pemanah jitu. Kalau orang sekarang mengatakan para sniper. Itu siasat yang Rasulullah jelaskan kepada para sahabat, jangan turun dalam keadaan apapun, dalam kondisi apapun, sampai ada perintah untuk turun dari Bukit Uhud. 100 orang itu berada di puncak Bukit Uhud. Maka ketika peperangan Uhud itu terjadi pertemuan dua pasukan, maka sniper ulung yang ada di puncak bukit ini menghujani pasukan orang-orang kafir Quraisy dengan anak panah yang luar biasa banyaknya. Dan itu efektif mengguncang keseimbangan kekuatan pasukan musuh. Bahkan banyak di antara pasukan musuh yang terbunuh karenanya. Dan kemudian karena efektivitas serangan para pemanah ini begitu mempengaruhi kekuatan musuh, maka pasukan musuh itu beberapa meninggalkan arena pertempuran. Dan ketika mereka meninggalkan arena pertempuran, maka terseraklah harta rampasan perang seiring dengan kenyataan mereka meninggalkan arena pertempuran. Seratus orang yang ada di puncak Bukit Uhud ini terpengaruh ketika mereka melihat ada harta rampasan perang tetapi tidak ada pemiliknya karena mereka tunggang langgang. Mereka terpengaruh kemudian melanggar perintah Rasulullah Muhammad SAW. Banyak di antara mereka yang turun terpengaruh, tergiur, mengambil harta rampasan perang itu dan mereka melanggar perintah Rasulullah Muhammad SAW. Pada saat itulah kemudian Khalid bin Walid ketika beliau masih belum menjadi seorang muslim, membawa pasukannya melewati bagian belakang Bukit Uhud, naik memukul 100 pemanah yang beberapa orang sudah turun ke bawah. Sampai pasukan Khalid bin Walid ini berhasil membunuh banyak sekali 100 orang yang ada di puncak Bukit Uhud itu. Sampai kemudian Rasulullah pengen marah, Rasulullah kecewa, Rasulullah tidak menyangka betapa sahabat-sahabatnya banyak yang tidak mendengarkan perintahnya, amanahnya, sampai kemudian turun satu ayat yang menjelaskan fabima rahmatin minallahi linta lahum. Allah menjelaskan, jika bukan karena Allah menurunkan sifat rahmat dan kasih sayang kepadamu Muhammad, lintalahum,
maka mereka akan meninggalkan kamu karena kamu Muhammad menunjukkan kekecewaan, amarah. Meskipun bisa dibenarkan Nabi kecewa dan marah kepada para sahabat. Walau kunta fadhan ghalidhal qalbi lan fadhu min hawlik. Jika kamu marah-marah, jika kamu ungkapkan kecewaan, mereka akan meninggalkan kamu Muhammad. Fa'fu anhum, maafkanlah mereka. Fastaghfir lahum, mintalah ampun kepada Allah untuk mereka. Itu ayat yang menjelaskan tentang betapa Rasul kecewa kepada para sahabat dengan kasus itu, sehingga banyak sekali para sahabat yang juga terbunuh, khususnya 100 pemanah ulung sniper yang ada di puncak Bukit Uhud. Allah menurunkan firman itu. Fabima rahmatin minallahi linta lahum. Jadi kalau bukan karena sifat perasaan kasih sayang yang Allah turunkan kepada Nabi, dan Nabi kemudian tidak marah-marah, tidak kecewa, tidak menghukum para sahabat. Walau kunta fadhan ghalidhal qalbi lan fadhu min hawlik fa'fu an wastaghfir lahum. Allah meminta Nabi untuk memaafkan mereka dan juga beristighfar kepada Allah SWT. Ini yang ditulis oleh Dr. Ramadan Abudi. Walil qa'id al-harbi al-mahir wasyasi as-sadiq. Kemudian walil muslim al-jami' fi diqqatin wa adlin baina wajib at-ta'abbudi wa tabattul li rabbih wal mu'asyarati wal fiqhati latif ma'ahi wa ashabihi. Nah, jadi bapak-bapak, dan ini yang terakhir, alhamdulillah ini sejalan dengan menjelang berakhirnya waktu kajian, kita sampai di akhir paragraf, dan insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan membahas langsung kepada sirahnya. Kemudian beliau mengatakan walil muslim al-jami', sementara untuk kaum muslimin secara keseluruhan, fidiqatin wa adlin, maka pada diri, pada sosok Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ada contoh tentang betapa adilnya beliau, betapa proporsionalnya beliau, betapa imbangnya beliau. Tentang apa? Baina wajib ta'abbudi wa tabattul li rabbih. Jadi imbang antara menunaikan kewajiban beribadah kepada Allah, tabatul rabbi, dan juga melakukan segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada keseimbangan, ada keadilan di sana. Makanya Nabi bersabda dalam hadisnya, sesungguhnya pada diri kalian untuk Allah itu Allah punya hak. Pada diri kalian untuk badan kalian itu Allah juga, sesungguhnya pada diri kalian untuk Allah, Allah punya hak. Pada diri kalian untuk diri kalian juga punya hak. Untuk istri dan keluarga kalian pada diri kalian, mereka juga punya hak. Inna li rabbika 'alaika haqqan wa li zawjatika 'alaika haqqan. Dan juga untuk dirimu ada hak di sana juga. Jadi ini menunjukkan betapa Rasulullah mengajarkan kepada kita tentang keseimbangan. Wal mu'asyarah, interaksi yang bagus, al-latifah, yang lembut, ma'ahli sahabatnya. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu, kita menemukan satu poin yang sangat istimewa pada paragraf yang ditulis oleh Dr. Ramadan Abudi. Kalau memang orang-orang yang beriman itu ingin mencari contoh yang istimewa dalam kehidupan, jangan cari contoh yang lainnya. Contohlah kehidupan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada poin yang pertama, pertemuan pekan ini, poin yang pertama dan kedua, itu Dr. Ramadan Abudi menjelaskan bahwa Muslim yang bisa menemukan contoh
yang menggelorakan semangatnya, melahirkan daya dorong untuk beramal lebih baik pada diri selain Rasulullah, itu lumrah. Tetapi kelumrahan itu jangan kemudian merendahkan Rasulullah ataupun menempatkan Nabi pada posisi lebih rendah dibanding mereka. Jadi masuk akal Dr. Ramadan Al-Buti sebagai seorang yang berilmu tidak menafikan manusia itu terpengaruh dan memberikan pengaruh untuk orang-orang yang ada di sekitarnya. Jadi manusia itu terpengaruh dan juga memberikan pengaruh, mempengaruhi dan dipengaruhi oleh orang-orang dan keadaan sekitar. Itu lumrah. Itu beliau memahami sebagai sesuatu yang tidak terelakkan karena manusia adalah makhluk sosial. Tetapi jangan lupakan bahwa menjadikan orang selain Nabi sebagai panutan itu baik, tetapi tidak mendatangkan pahala. Menjadikan orang lain sebagai uswah itu kebaikan, tetapi tidak mendatangkan pahala. Tetapi yang mendatangkan pahala dari kenyataan kita menjadikan sebuah figur sebagai panutan adalah menjadikan Rasulullah sebagai panutan dalam kehidupan sehari-hari untuk semua urusan dalam kehidupan. Sebagai pribadi, sebagai anggota masyarakat, sebagai sosok pendidik, dan lain sebagainya. Bahkan disebutkan di sini untuk orang-orang Muslim secara umum yang mereka bukan pemimpin negara, yang mereka bukan pemimpin dalam satu komunitas, itu disebutkan masih banyak sekali contoh-contoh yang bisa digunakan untuk menyempurnakan kualitas kehidupan mengacu kepada contoh kehidupan Rasulullah SAW sehingga imbang di dalam beribadah kepada Allah, dalam menunaikan kewajiban kepada istri, kepada anak, dan dalam menunaikan kewajiban memberikan pencerahan publik kepada masyarakat. Yang terakhir, la jarama idzan anna dirasata siratan nabawi sallallahu laisat illa ibrazan li hadhil jawanib al-insaniyah kullah mujassadah fi arfa'i namudaj wa atamis surah. Wah, ini penutup paragraf ini mendalam sekali. Ini lebih kepada sebuah kesimpulan. Dan kesimpulan ini memang tidak bisa dipatahkan. Sekurang-kurangnya kesimpulan ini merupakan satu pemicu rangsangan bagi kita untuk mendalami lebih dalam sirah nabawiyah dan merenangi lebih dalam samudra pengetahuan tentang keindahan kehidupan Rasulullah SAW. Saya baca ya. La jarama idzan anna dirasata siratan nabawi SAW laisat ila ibrozan li hadhil jawanib. Jadi sejalan dengan tujuan di atas, maka tidak diragukan bahwa mendalami, mempelajari sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam laisat illa, tidak lain dan tidak bukan, ibrozan li hadhil jawanib al-insan. Tidak lain dan tidak bukan adalah memunculkan keistimewaan kehidupan Nabi sebagai seorang pribadi, memunculkan keistimewaan, memunculkan keindahan. Contoh, memunculkan betapa memukalnya kehidupan Nabi sebagai seorang pribadi yang patut untuk dicontoh. Kulluha mujassadatan. Semuanya menyatu. Semuanya integral. Fi arfa'in namudaj, pada contoh-contoh yang indah dan pada gambaran-gambaran yang sempurna pada kehidupan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa?
Artinya, paragraf ini menegaskan bahwa sangat mungkin di sana ada contoh kebaikan. Jadi Dr. Ramadan Al-Buti tidak menutup kemungkinan bahwa kebaikan itu ada pada kehidupan manusia pada umumnya. Tetapi seindah-indah, setinggi-tinggi, sebaik-baik contoh kehidupan yang kemudian layak untuk diambil sebagai uswah, itu ada pada kehidupan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah yang kemudian menguatkan cinta kita kepada beliau. Inilah kemudian yang menguatkan mimpi obsesi kita untuk bertemu dengan beliau kelak di hari kiamat. Dan inilah kemudian yang menguatkan kita untuk beramal, untuk berdakwah, untuk membina, untuk membimbing, untuk mengarahkan masyarakat dan siapapun mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengenal Islam, kemudian menjalankannya. Karena itulah yang dilakukan oleh Nabi. Itu yang menghabiskan potensi Nabi dan bahkan membuat uban Nabi itu menjadi banyak. Jadi itu aktivitas kehidupan Nabi. Itu aktivitas kehidupan Rasulullah. Itu aktivitas kehidupan junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau tidak mewarisi, tidak melanjutkan, tidak mengabadikan apa yang sudah Rasulullah jalankan, apa yang sudah Rasulullah contohkan kepada kita, maka apa yang bisa memberikan kita kebahagiaan hidup? Maka jadilah sekurang-kurangnya sahabatnya para sahabat. Kalau kita mencontoh Nabi mungkin tidak bisa. Kita ingin menjadi seseorang dengan kualitas seperti Nabi mungkin tidak bisa. Tetapi sekurang-kurangnya ini menyemangati kita untuk beramal sebagaimana amalnya Nabi, untuk berdakwah sebagaimana dakwahnya Nabi, untuk berkasih sayang sesama para dakwah kaum muslimin sebagaimana berkasih sayang Nabi, dan untuk bisa beribadah sebaik apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak dan ibu-ibu, insya Allah saya tutup kajian ini karena tersisa masih ada 7 menit untuk memberikan kesempatan kepada para jamaah barangkali ada pertanyaan yang akan disampaikan, dan saya kembalikan kepada Mas Moderator. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.